Kisah selanjutnya berjudul Buah dari Salat Malam. Seorang wanita muda menuturkan kisahnya. Aku benar-benar terkejut. Lelaki itu mengajakku menikah. Ternyata, aku pun jatuh hati saat perjumpaan pertama. Aku menyukainya karena tingkah laku dan gaya bicaranya. Namun, bagaimana menghadapi orang tua? Mereka pasti tidak akan setuju karena aku masih kuliah. Apalagi kalau dia tahu siapa lelaki yang melamarku itu. Dia adalah seorang mantan pecandu narkoba yang hidupnya tidak karuan. Waktu itu, aku berpikir ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Aku ingin dia menjadi lelaki yang taat beribadah, layaknya manusia beriman lainnya. Aku benar-benar ikhlas ingin mengubahnya. Dalam setiap doa, aku selalu menyebut namanya agar bisa berubah. Dengan sabar, aku pun terus membujuk orang tua agar mau merestui hubungan kami. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doaku. Awal tahun, aku menikah. Saat itu, aku menginjak semester 4. Awal pernikahan kami dipenuhi kebahagiaan. Aku merasa ada nuansa baru dalam hidup yang tidak aku dapatkan sebelumnya. Ya, hidup menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Sahabat Miracle yang berbahagia. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika aku mulai mengandung, kelakuan suami kembali seperti semula. Dia bertingkah layaknya seorang bujangan yang tidak punya tanggung jawab. Dia pergi pagi pulang larut malam, hanya untuk kongkow-kongkow dan hura-hura dengan teman-temannya. Jika pulang, dia selalu marah-marah yang tidak jelas ujung pangkalnya. Semua yang aku lakukan selalu salah di hadapannya. Saat itulah, hati terkadang mengadu kepada Allah, menyesali nasib diri. Setiap malam, aku menangis menyesali semua yang terjadi. Pada saat-saat seperti itulah, bayangan orang tua hadir di pelupuk mata. Mereka seolah menyuruh aku untuk bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Jika wajah mereka terbayang, keimanan aku langsung naik dan menguat kembali. Biasanya, aku bangkit mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat malam. Dengan sepenuh hati, aku adukan semua masalah ini kepada Allah. Bukankah Dia pemilik segala-galanya? Suatu saat, suamiku pulang malam. Saat itu, aku tidak mendengar kedatangannya. Ya, aku sedang khusyuk berdoa sambil menangis. Mengapa kamu menangis? Baru kali ini aku melihat kamu nangis. Apa kamu tidak bahagia hidup denganku? Tanya suami mencecar. Mendengar itu, tangisanku semakin menjadi. Aku menangis di pangkuannya dan meminta maaf atas segala kekurangan diri sebagai seorang istri. Aku lalu mengutarakan kegundahan hati tentang kelakuannya selama ini. Sahabat Miracle yang berbahagia, betapa terkejutnya aku saat melihat dia menangis. Dia pun mencium keningku dan meminta maaf atas segala kehilapannya. Dia berjanji untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Alhamdulillah, setelah peristiwa itu, suamiku berubah. Dia tidak pernah lagi meninggalkan salat 5 waktu. Kata-kata dan perilakunya menjadi jauh lebih baik. Apalagi ketika anak pertama lahir. Dia bertambah baik dan semakin menyayangiku. Dengan cahaya hidayah, dia benar-benar berubah. Sepertiga malam terakhir adalah waktu istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi semua hambanya. Demikian istimewanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kala itu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla tiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Rasul melanjutkan, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, pasti aku ampuni.